Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya, pada hari yang berbahagia ini kita bisa kembali belajar sebuah ilmu yang sangat penting ya. Terkhusus kita selaku santri mempelajari ilmu ini merupakan sebuah kewajiban ya. Karena kan kalau kita tidak memahami ilmu ini sangat susah bagi kita nantinya untuk membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Taib, salawat dan salam juga tidak lupa kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang yang benderang. Baik para santri Baitul Quran Ciratai yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun antum berada, insyaallah pada hari ini kita akan menyambung pelajaran kita tentang ilmu nahwu. Silakan fokuskan pikirannya ya, perhatikan materinya. Persiapkan catatannya, kalau ada sesuatu yang penting silakan dicatat ya. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan silakan sambil mendengarkan video ini antum catat ya setiap pertanyaan-pertanyaan atau sesuatu yang antum tidak paham terhadap materi ini. Silakan nanti tanyakan ke wali kelasnya dan insyaallah nanti Ustaz akan jawab. Baik, insyaallah pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tentang khabarul mubtada hina yakunu jumlatan aw shibha jumlah. Ya, ini ya. Khabar al-mubtada, khabar mubtada ketika berbentuk kalimat atau semi kalimat. Tapi sebelum kita lanjut, Ustaz sedikit mereview tentang pelajaran yang lalu ya biar lebih paham. Kalau kalau minggu lalu kita membahas tentang al-mubtada wal khobar wa tatabuquhuma ya, mubtada dan khobar dan keserasian antara keduanya. Dimana kita mengetahui kemarin kalau khobar ini ya selalu mengikuti yang namanya mubtada ya. Khobar itu selalu mengikuti mubtada baik dalam keadaan mufrad, bentuk tunggal, bentuk dua, bentuk jamak, dan juga mudzakkar atau muannas. Baik, perhatikan ya sekilas tentang contoh al-mubtada wal khobar. Mubtada dan khobar serta keserasian keduanya. Ini saya ambil contoh yang mudah, al-muslimu. Perhatikan ini al-muslimu bentuknya itu mufrad ya. Al-muslimu sholihun. Jadi khobarnya juga mufrad. Al-muslimu ini mudzakkar ya, maka khobarnya juga muzakkar. Kemudian al-muslimani ini bentuk dua ya, dua orang muslim. Khobarnya juga ngikut ya, salihani. Al-muslimu ini jamak ya, ketika mubtada'nya jamak maka khobarnya juga jamak, salihun ya. Jadi nomor 1 dan 3 ini adalah mudzakkar. Kemudian kita perhatikan di bawahnya ini ada al-muslimatu salihatun ya. Orang muslimah itu salihah. Ketika mubtada'nya muannas ada tamarbuto, maka khabarnya juga memiliki tamarbuto. Al-muslimatani, dua orang muslimah. Muannas musanna ya. Dia bentuk muannas dan berbentuk dua, maka khabarnya juga begitu. Al-muslimatu salihat. Orang muslimah yang banyak itu salihat, ngikut ya, selalu ngikut. Jadi kalau khobarnya itu tunggal seperti ini, bentuk satu kata, maka khobarnya ini selalu mengikuti mubtada'nya ya. Seperti ini. Kemudian kalau bentuknya itu asy-syajarat, kalau ini kan manusia ya, orang hidup. Tapi yang di sini asy-syajarat ini benda mati. Jadi benda mati yang berbentuk muannas seperti asy-syajaratu, maka mubtada khobarnya itu boleh bentuknya
Muriqat. Muriqat artinya berdaun, boleh bentuknya jamak seperti ini muriqat. Boleh juga bentuknya muriqatun, bentuk mufrad ya. Muannas mufrad namanya. Sama seperti ini. Al-muslimatu salihatun ya. Jadi khusus benda mati berbentuk jamak muannas salim seperti ini asy-syajarat, maka khobarnya boleh jamak muannas salim, boleh juga berbentuk muannas mufradah seperti ini. Kemudian al-kutubu katsiratun au katsirat. Ya, begitu juga jamak ya. Kalau benda mati jamak seperti al-kutub, ini mufradnya kitabun, kitabani, kutubun. Maka ini juga untuk menjadikan khobar daripada mubtada seperti jamak taksir seperti ini ya. Maka dia itu boleh berbentuk musanna muannas mufradah, berbentuk perempuan tunggal seperti ini, boleh juga katsirat, boleh juga bentuknya itu muannas jamak ya atau jamak muannas salim. Nah, begitu tata cara menjadikan khobar daripada mubtada. Ya, ini contoh paling mudah ya. Baik, selanjutnya kita akan bahas, kalau di sini tadi mubtadanya satu kata ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang khobarul mubtada. Ya, hina yakunu jumlah. Bentuk khobarnya itu adalah kalimat au syibha jumlah atau semi kalimat. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang khobarul mubtada hina yakun jumlatan au syibha jumlatin. Khobar mubtada ketika menjadi atau ketika berbentuk kalimat atau semi kalimat. Jadi khobar mubtada itu bisa bentuknya seperti tadi ya, seperti bentuk satu seperti ini. Bisa juga nanti bentuk daripada khobarnya mubtada itu berbentuk seperti ini nih ya. Al-harakatu tuqawi al-'adlat. An-nadhafatu tunashitul jism, anta ta'atal amr, as-sulahfatu zahafat. Jadi kita melihat di sini khobar mubtada'nya itu ada yang bentuknya jumlah, ini jumlah fi'liyah. Ada juga berbentuk syibha jumlah, jar majrur dan zarf zaman atau zarf makan. Biar lebih paham tentang ini, silakan antum perhatikan ini ya, bentuk kalimat. Jadi bentuk kalimat jumlah di dalam bahasa Arab itu ada berbentuk jumlah ismiyah, ada juga berbentuk jumlah fi'liyah. Oke. Jumlah ismiyah itu terdiri daripada, yang dikatakan yang dimaksud dengan jumlah ismiyah itu adalah kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Jadi setiap, atau kalau bisa dibilang dalam bahasa lainnya itu setiap kalimat yang diawali dengan kata benda. Contohnya al-kitabu mufidun. Kitab itu bermanfaat. Al-kitab mubtada, khobar mufidun adalah khobarnya. Ya, ini disebut dengan jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang tersusun dari mubtada dan khobar atau kalimat yang diawali dengan kata benda. Jadi setiap kalimat yang diawali dengan kata benda maka itu disebut dengan jumlah ismiyah. Kemudian ada juga yang disebut dengan jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu adalah setiap kalimat yang tersusun dari fi'il dan fa'il. Ya. Setiap kalimat dalam bahasa Arab yang tersusun dari fi'il dan fa'il, atau setiap kalimat dalam bahasa Arab yang diawali dengan fi'il, yaitu kata kerja. Contohnya qoma Muhammadun. Muhammad bangun atau Muhammad berdiri. Kalau dibalikkan Muhammad qoma, Muhammad telah berdiri, maka ini sudah berubah menjadi jumlah ismiyah. Ya, kenapa? Karena Muhammadnya di depan. Contohnya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Kalau sebuah Muhammadun qoma, Muhammad berdiri, ini sudah berubah menjadi jumlah ismiyah. Kenapa berubah menjadi jumlah ismiyah? Karena Muhammad ini adalah ism di awal.
Tapi kalau komanya dikembalikan ke belakang menjadi ini, koma Muhammadun, maka disebut jumlah fi'liyah. Jadi nanti khobar mubtada ini hina yakunu jumlah. Ya, bisa nanti berbentuk apa? Berbentuk jumlah. Ya, ini nomor 1 ini jumlah fi'liyah ya. Ini mubtada'nya, kita lihat al-harakah nadhafah. Kemudian kata selanjutnya ini terdiri dari fi'il fa'il. Begitu juga di contoh nomor 2 ini al-muhadzab. Ini mubtada semuanya, ini sampai ke bawah ini. Kemudian kata selanjutnya itu terdiri dari mubtada dan khobar. Asdiqa katsirun. Asdiqanya mubtada, mubtada yang kedua katsirun khobarnya ya. Begitu. Kemudian bisa juga khobar mubtada'nya ini berbentuk apa? Berbentuk syibhah jumlah, berbentuk semi kalimat. Apa itu semi kalimat? Antum perhatikan ya. Yang dimaksud dengan syibhah jumlatin itu jar majrur. Ya, contohnya jar itu apa? Fi isim majrurnya misalnya al-ma'had. Ya, lihat nih ya. Fi jar al-ma'had majrur fil ma'had. Ini disebut dengan semi kalimat. Boleh juga zorb makan misalnya amamal maktabi ya. Amama ini adalah zorb makan, kata keterangan tempat. Boleh juga kata keterangan waktu, contohnya ba'da as-salah misalnya. Ya, ini disebut dengan zorf ya. Kalau amama ini zorb makan, kata keterangan tempat. Kalau ba'da ini setelah itu kata keterangan waktu. Jadi nanti ketika kita berbicara tentang khabar mubtada hina yakunu jumlah. Jadi antum jangan bingung nanti ketika ditanya mana mubtadanya ya, seperti kalau ada kalimat seperti ini, mana mubtadanya? Ini mubtada. Setiap kata kerja yang ada di awal kata itu disebut dengan mubtada. Dan mana khabarnya? Nah, kalau ditanya nanti mana khabar dari kelompok satu ini? Khabarnya adalah tuqawi. Kenapa dia tuqawi? Karena khabar ini berbentuk jumlah fi'liyah. Ya, karena khabar mubtada itu bisa berbentuk jumlah ya, boleh jumlah fi'liyah, boleh jumlah ismiyah. Kemudian kalau yang ketiga ini, mana khabar daripada Alkitab? Khabarnya adalah fil kimatri. Khabarnya adalah jar dan majrur. Kemudian yang keempat, mana khabar daripada Al-Qantarah? Khabarnya adalah fuqannil, yaitu zorb makan. Begitu ya. Jadi itu sekilas tentang khabar mubtada hina yakunu jumlatan aw syibha jumlah. Selanjutnya mari kita bahas satu persatu atau kita artikan al-amtsilah yang ada di depan antum ya. Taib al-amtsilah, al-harakatu tuqawi al-adlat. Gerakan itu menguatkan otot. An-nadhafatu tunashitul jism. Kebersihan itu memberi semangat kepada badan. Anta ta'tal amr, kamu menaati perintah. As-sulahfatu zahabat, kura-kura itu merangkak. Al-muhadzab asdiqahu katsirun, orang yang terpandang itu atau orang yang beradab itu temannya banyak. Al-misbahu du'uhu syadid, lampu cahayanya terang. Al-bintu jamaluha asy-syarab, anak perempuan itu keindahannya adalah kemuliaan. At-tujaru syi'aruhum as-sidq, pedagang itu syiarnya adalah kejujuran. Al-kitabu fil kimatri, kitab itu di dalam tas ransel. As-sarju 'alal faras, pelana itu di atas kuda. Pelana itu tempat duduk yang ada di atas kuda. Al-mataru minas sahab, hujan itu dari awan. An-najatu fis sidqi, keberhasilan itu atau keselamatan itu berada dalam kejujuran. Al-qantaratu fawqan nil, jembatan itu di atas sungai Nil. Al-mutanazzahu amamal bait, taman itu di depan rumah. As-sa'atu tahtal wisadah, jam itu di bawah bantal. Ar-rahatu ba'da ta'ab, istirahat itu setelah capek. Kita bahas tentang al-bahthu ya. Perhatikan baik-baik. Al-ismul waqi' fi awali kulli mithal min al-amthila as-sabiqah mubtada' fa aina khabaruhu. Kata yang terletak di awal setiap kata, setiap contoh dari contoh-contoh di atas, mubtada adalah mubtada fa aina khabaruhu. Ini ya, ini semua ini
Kata yang pertama ini adalah mubtada. Fa aina khabaruhu, mana khabarnya? Khud at-taifatal ula min al-amthilah. Ambillah contoh pertama dari contoh di atas. Tajid jumlatan fi'liyah, maka kamu akan menemukan kalimat fi'liyah ya. Kalimat berbentuk fi'liyah pada qul mubtada ya. Setelah mubtada ini kita menemukan ada jumlah fi'liyah. Tuqawi, tunasyid, ata'ta, zabat seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya. Kita menemukan jumlah fi'liyah setelah mubtada. Wa annahu, dan sesungguhnya dia itu idza hudzifat hadhil jumlah, kalau dihilangkan semua jumlah ini, la tatimul faidah bil mubtada wahdah, maka tidak sempurna pemahaman dengan mubtada wahdahu. Walamma kana al khabar, kenapa? Karena khabar itu selalu huwallazi yutammimu al faidah, karena khabar dalam kalimat bahasa Arab itu atau dalam kalimat dalam bahasa Arab itu huwallazi, dia yang menyempurnakan kalimat tersebut, dia yang menyempurnakan faidah, dia memberi orang paham ya. Wajib an takuna hadhil jumlah khabar mubtada, sehingga katanya di contoh yang pertama ini, kalau kita hilangkan tuqawi al-adolat ini misalnya, jadi tinggal harokat saja seperti al-harokah, orang nggak ngerti ya. Al-harokah, ketika kita berkata dengan teman kita, hey al-harokah misalnya, orang nggak ngerti ya, nggak ngerti maksudnya apa dengan gerakan itu. Nah tapi ketika kita buka, jadilah dia kalimat sempurna. Al-harakatu tuqawi al-adolat, gerakan itu menguatkan otot. Jadi dengan adanya khobar ini orang paham maksud daripada mubtada tadi ya. Sehingga katanya apa tadi? Wajib an takuna hadhil jumlah khabarul mubtada, sehingga wajib jumlah fi'liyah tadi menjadi khobar dari mubtada. Jadi kalau ditanya mana khobar daripada al-harakah, tuqawi, khobar an-nadhafah, tunasyid, khobar anta ata'ta, khobar daripada sulafatu, zahafat ya. Ini contoh nomor pertama. Jadi pada contoh yang pertama ini, khobar dari mubtada ini adalah berbentuk jumlah fi'liyah. Oke. Wa minas sahal, katanya, dan dengan sangat mudah, antudrika, kamu mengetahui dari contoh minal amthilati anna kulla jumlatin, bahwa setiap kalimat min hadhil jumal, dari kalimat-kalimat ini, tashtamil ya, terdiri ala dhamirin, terdiri daripada dhamir ya, yarbituha, yang mengikatnya dengan mubtada. Jadi kalau kita lihat kembali ke sini, di sini sebenarnya terdapat dhamir ya, dhamir yang menunjukkan bahwasanya dhamir ini terikat dengan yang namanya mubtada. Seperti al-harakah, di sini ada dhamir mustaqtar takdiruhu hiya ya. Tunasyid juga begitu ya, ada apa namanya, ada dhamirnya, tapi dhamirnya dhamir mustatir yang tidak nampak. Kemudian di sini sangat jelas ya, di sini kita menemukan dhamir anta di atau ta ini, ta ini terikat dengan mubtada yang depan. As-sulahfatu juga kita lihat di sini ada ta'ut ta'nis, ini menunjukkan bahwasanya walaupun sebenarnya di sini juga dhamirnya mustatir takdiruhu ya, tapi ini menunjukkan bahwasanya yang dhamirnya ini kembali ke mubtada. Oke. Kemudian summa unzur ila ta'ifah atsaniyah min al-amthilah, kemudian lihatlah ke contoh yang kedua dari contoh-contoh ya. Tajid ba'da kulli mubtada isman marfu'an, maka kamu akan menemukan setiap mubtada ya, setelah setiap mubtada itu ada isman marfu'. Nah, ya contoh yang kedua ini. Ini al-muhadzab ini mubtada, al-misbah mubtada, al-bintu mubtada, al-tujar juga mubtada semuanya. Dan setelah mubtada ini kita menemukan ada ism. Kalau di atas tadi adalah fi'il, di bawah ini kita berjumpa dengan apa? Isim marfu'. Nih isim marfu' nih. Isim marfu' itu artinya isim berharokat dhammah. Tuh. Asdiqa'u, daw'u, jamalu, syi'aru ya. Fahal hadal ism huwal khobar, pertanyaannya adalah fahal hadal ism, apakah kata ini adalah khobar. Nah ketika ditanya nanti al-muhadzab asdiqahu kathirun, aina khabar min hadhil jumal, nah, katanya apakah
Ism yang ini yang pertama ini disebut khobar daripada muhadzab atau bukan? Nah, jawabannya adalah la. Ya, jawabannya bukan. Ya, bukan itu yang disebut dengan khobar. Li'annahu la tatimu bihil faidah. Kenapa? Karena kalau cuman kita ucapkan asdiqauhu, al-muhadzab asdiqauhu misalnya, orang berakhlak itu asdiqauhu, temannya, tanpa ada kasirun, kalimat ini belum sempurna, ya, belum memiliki faedah. Orang belum paham, masih rancu. Orang masih bertanya-tanya, kenapa? Orang berakhlak itu temannya. Kenapa temannya? Sakitkah? Apakah? Nah, ketika kita kasih khobarnya kasirun, oh temannya banyak. Jadi orang ngerti. Makanya katanya di sini la, ya, jawabannya bukan. Kenapa? Li'annahu la tatim, karena dia tidak sempurna dengan satu kata saja. Ya. Ghairu annaka, tapi kalau kamu katanya idza nazarta, ketika kamu melihat ilal ibarah kuliha, kepada semua ungkapan yang ada di sana, allati ja'at ba'da kulli mubtada, yang datang atau yang ada atau yang terletak setelah setiap mubtada, ra'aitaha tata'allafu, maka kamu akan melihat tata'allab terdiri dari ismain, ya, dari dua kata benda yang marfu, ya. Kalau kita memperhatikan ini asdiqauhu marfu, kasirun juga marfu, dau'uhu marfu, syadidun marfu, ya. Jamal marfu, asyarafu juga marfu, syi'aruhum marfu, runya, as-sidqu juga marfu. Yakunani jumlah ismiyah. Nah, di sini katanya kamu akan melihat bahwa kata ini tersusun atau terdiri dari dua kata marfu. Yakunani jumlatan ismiyatan, yang mana keduanya itu berbentuk jumlah ismiyah, ya. Jadi ini khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Al-muhadzab asdiquhu katsirun. Nanti mana khobarnya? Khobarnya adalah jumlah ismiyah. Oke. Wa ra'aita anna al-faidah tatim bi hadhil jumlah ismiyah. Nah, kamu melihat katanya kalau kita sempurnakan kalimat tadi, kamu akan melihat anal faidah, bahwa faidahnya atau pemahamannya sempurna bihadhil jumlah al-ismiyah, dengan jumlah ismiyah ini. Fahadhil jumlah idzan, maka kalimat ini idzan hiyal khobar. Jadi di contoh yang kedua ini khobarnya adalah ini, ya, jumlah ismiyah ini adalah khobar daripada mubtada'nya. Wa idza raja'ta ila kulli jumlatin min hadhil jumal, dan apabila kamu kembali ke setiap contoh daripada contoh-contoh ini, ya, wajadta, bahwa kamu akan mendapatkan annaha, bahwa setiap daripada kata benda ini tashtamil, terdiri juga ala dhamirin, atas dhamir, yarbituha bil mubtada, ya, yang mengikatnya dengan mubtada. Mana dhamir yang dimaksud ini? Hu. Al-muhadzab asdiquhu katsirun. Karena kalau tidak ada dhamir ini orang masih bingung. Al-muhadzab, contohnya al-muhadzab, orang yang berakhlak itu teman banyak, enggak nyambung. Tapi ketika ada nyanya, maka nyahunya ini kembali ke muhadzab. Jadi ada ikatan, ya, antara dhamir sini dengan mubtada, hu-nya dengan mubtada hu, ya. Kita lihat al-misbahu muzakkar, hu-nya juga muzakkar. Al-bintu muannas, ha-nya juga muannas. Ini kembalinya ke sini. Taib. Ta'amal ba'da dzalika at-taifata tsalitsa. Perhatikan setelah itu ke contoh yang ketiga. Tajid ba'da kulli mubtada, kamu akan mendapatkan setelah setiap mubtada harfa jarrin, huruf jar, wa isman majruran bihi, dan kamu juga akan mendapatkan isim yang majrur atau isim yang berharokat kasrah. Wa anal faidah tatimu bihima ma'an. Jadi faidah daripada kalimat ini, pemahaman terhadap kalimat ini akan sempurna dengan kedua-duanya, ya, dengan jar dan majrur. Oke, kita perhatikan ini contoh nomor 3. Alkitab mubtada, dan kalimat setelah mubtada itu ada fi, ini harfu jar namanya, ya. Yang ala harfu jar, min harfu jar, fi harfu jar. Dan setelah harfu jar ini ada disebut dengan isim majrur. Kenapa dikatakan isim majrur? Karena kata benda ini berharokat kasroh. Ini isim majrur, al-farasi,
minas sahabi fi sidqi. Ya, ini semuanya i ya. Kenapa i? Karena di depannya ada harfu jar. Jadi harfu jar ini fungsinya itu menjadikan kata yang di depannya ini menjadi kasroh. Ya. Fa khabarul mubtada idzan, maka khabar mubtada'nya adalah al-jar wal majrur. Ya. Wa yusamma al-jar wal majrur huna shibha jumlatin, dan jar dan majrur di sini disebut dengan shibha jumlah, ya, atau shibhu jumlah. Artinya semi kalimat, mirip kalimat, padahal dia bukan kalimat. Wa idza bahasta fi thaifatur rabi'ah, dan apabila kamu melihat atau membahas fi thaifatur rabi'ah, di contoh yang keempat, ra'aita ba'da kulli mubtada, maka kamu akan melihat setelah setiap mubtada itu terdapat zarf makan, kata keterangan tempat, au zaman, atau kata keterangan waktu. Wa annal faidah, dan pemahaman terhadap kalimat tersebut tamat, ya, sempurna atau dapat dipahami bihadzal dzarf, dengan kata keterangan ini. Fa yakunu huwal khabar, maka kata keterangan inilah yang menjadi khabarnya. Wa yusamma hadza aidan, dan ini juga disebut dengan syibhu jumlah. Taib, ya. Ini contohnya tadi, ya. Al-qantarah mubtada, al-mutanazzah juga mubtada semua ini. Dan setelah ini ada nih fauqa, ini kata keterangan tempat, ya. Fauqa di atas, amama di depan kata keterangan tempat, tahta di bawahnya kata keterangan tempat. Kemudian ba'da ini setelah, ini kata keterangan waktu, ya. Nah, jadi kalau jar majrur, jadi yang disebut dengan syibah jumlah ada dua, ya. Boleh berbentuk jar dan majrur seperti ini, boleh juga berbentuk dzarf makan, fauqanil, atau dzarf zaman seperti berta. Type itu al-bahthu dari pelajaran ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang al-qawaid, ya. Ini insyaallah mudah, ya. Al-qawaid, kaidah yang pertama, kama yakunu khabarul mubtada mufradan yakunu jumlatan fi'liyah. Sebagaimana khabar mubtada itu bisa berbentuk mufrad, tunggal, ya, seperti ini tadi. Ya, tunggal bentuknya, ya. Salihun, salihan, salihun. Arti tunggal itu satu kata, tidak tersusun dari kalimat, ya. Jadi kama yakunu khabarul mubtada mufradan, sebagaimana khabar mubtada itu bisa berbentuk mufrad, yakunu jumlatan fi'liyah, bisa juga bentuknya itu jumlah fi'liyah, ya, kalimat fi'liyah atau kalimat yang tersusun dari fi'il fa'il seperti qama Muhammad, ya. Au jumlah ismiyah, atau bisa juga berbentuknya jumlah ismiyah, ya, yang khabarnya itu berbentuk ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar. Au syibha jumlatin, atau bisa juga khabarnya itu berbentuk syibha jumlah, semi kalimat, yaitu kata keterangan waktu dan tempat. Au jaron wa majrur, atau terdiri dari jar dan majrur. Kaidah kedua dari pelajaran ini, yajibu an tashtamila jumlatul khabar ala dhamirin yarbituha bil mubtada. Wajib, ya, kalimat khobar, katanya wajib kalimat khobar ini terdiri, tastamil, terdiri ala atas domir, ala domirin, atas domir, yarbituha bil mubtada, ya, yang mengikatnya dengan mubtada. Ini dikhususkan kepada khobarnya berbentuk baik itu jumlah fi'liyah seperti ini atau jumlah ismiyah seperti ini. Taib, ya, materi kita tentang khabar mubtada hina yakunu jumlatan aw syibha jumlatin sudah selesai. Silakan antum pelajari dan diulang-ulang pelajaran ini. Kalau bisa di save, ya, di YouTube-nya. Jadi nanti ketika mau mengulang-ulang pelajaran ini tidak memakan kuota antum. Dan di depan layar antum ini ada contoh mengi'rab khusus materi ini. Silakan antum latihan, ya, antum buat contoh yang sama seperti pelajaran ini, kemudian antum belajar i'rab, ya, seperti contoh-contoh yang ada di depan layar antum.
Ini ada 3 contoh bentuknya. Khobar mufrad yang nomor 1, yang kedua khobarnya berbentuk syubuh jumlah jar majrur, dan yang ketiga itu Alkitab fakul bilati itu bentuknya itu khobarnya adalah zarf makan. Kemudian di contoh nomor 4 ini Ustaz buat contoh tentang Alkitab ya, nau'uhu mustatilun, bentuknya itu bersegi panjang. Ini khobar mubtada'nya berbentuk jumlah ismiyah ya. Kemudian yang nomor 4 di sana Muhammad hafizul Quran, ini khobar mubtada'nya berbentuk jumlah fi'liyah. Silakan belajar i'rab biar lebih paham tentang materi ini. Semoga apa yang kita pelajari ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu kita. Wa akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.